Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hadi dengan NIM 23042178. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kecepatan dalam menganalisis dan membandingkan pro kontra transformasi digital dengan fokus pada 4 hal penting, yaitu dualitas, digitalitas, potensi dan permasalahan, pembelajaran dari digitalisasi, serta kritik dan solusi terhadap digitalisasi. Transformasi digital saat ini menjadi topik utama di berbagai sektor, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Namun di balik pemanfaatan yang besar yang ditawarkan, ada juga tantangan dan konsekuensi yang perlu dianalisis serta secara kritis agar proses digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru. Baik, yang pertama yaitu dualitas digitalisasi. Digitalisasi memiliki dua sisi yang saling berlawanan atau yang disebut dengan dualis digitalisasi. Di satu sisi, digitalisasi membawa kemudahan, efisiensi, dan percepatan proses kerja. Misalnya, pelayanan publik kini bisa dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan berbagai aktivitas ekonomi dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan besar. Ketergantungan terhadap teknologi membuat munculnya risiko baru seperti kebocoran data, keamanan cyber, serta hilangnya interaksi manusia yang bersifat langsung. Selain itu, tidak semua orang memiliki akses dan kemampuan digital yang sama, sehingga menimbulkan kesenjangan digital atau digital divide. Dengan demikian, dualitas digitalisasi mengajarkan kita bahwa setiap kemajuan teknologi selalu memiliki dampak positif dan negatif. Tantangannya adalah bagaimana kita menyeimbangkan keduanya agar transformasi digital benar-benar membawa kemaslahatan. Selanjutnya tentang potensi dan permasalahan digitalisasi. Jika kita melihat dari sisi potensi, transformasi digital mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dalam bidang pemerintahan, misalnya penggunaan sistem e-government memungkinkan proses pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan. Dalam dunia pendidikan, e-learning memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Sedangkan di sektor ekonomi, digitalisasi melahirkan peluang baru seperti ekonomi kreatif, startup, hingga e-commerce yang membuka lapangan kerja yang luas. Namun di balik potensi tersebut terdapat berbagai permasalahan. Salah satunya adalah ketimpangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak wilayah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Selain itu, masih banyak sumber daya manusia yang belum siap dengan perubahan digital, baik karena kurangnya pelatihan maupun rendahnya literasi digital. Permasalahan lainnya adalah munculnya ancaman terhadap privasi data dan penyalahgunaan informasi. Semua ini menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknologi tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan etika. Selanjutnya bagian pembelajaran dari digitalisasi. Dari berbagai pengalaman transformasi digital yang sudah berjalan, kita dapat mengambil sejumlah pembelajaran penting. Pertama, digitalisasi harus diiringi dengan perubahan budaya organisasi. Teknologi tidak akan memberikan dampak besar jika manusia di dalamnya masih berpikir dan bekerja dengan cara lama. Yang kedua, digitalisasi memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Pemimpin organisasi harus mampu memahami arah perubahan teknologi dan menyiapkan strategi agar seluruh anggotanya mampu beradaptasi. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya berdiri sendiri. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus saling mendukung agar transformasi digital berjalan seimbang. Selanjutnya yang keempat, kita harus belajar bahwa inovasi digital harus berorientasi pada manfaat sosial dan kemanusiaan. Teknologi yang canggih tidak berarti apa-apa jika tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang luas. Selanjutnya bagian kritik dan solusi terhadap digitalisasi. Walaupun digitalisasi memberikan banyak keuntungan,
tetap ada beberapa kritik yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, digitalisasi seringkali dianggap lebih menonjolkan efisiensi daripada nilai-nilai kemanusiaan. Banyak pekerja manusia tergantikan oleh sistem otomatis tanpa disertai upaya pemberdayaan bagi pekerja yang terdampak. Yang kedua, kebijakan digitalisasi di beberapa sektor cenderung tidak merata. Daerah yang maju semakin berkembang pesat, serta daerah tertinggal semakin tertinggal karena keterbatasan akses dan infrastruktur. Solusi yang bisa diterapkan antara lain adalah meningkatkan literasi digitalisasi bagi masyarakat agar semua lapisan mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Pemerintah juga perlu memperluas pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah. Selain itu, setiap inovasi digital sebaiknya selalu disertai dengan regulasi pelindungan data pribadi yang kuat agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas secara daring. Yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa digitalisasi tetap berpusat pada manusia, bukan sekadar pada teknologi. Artinya manusia harus menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Sebagai kesimpulan, transformasi digital adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, namun ketepatan dalam menganalisis pro dan kontra, memahami dualitasnya, serta menyiapkan solusi yang adil dan manusiawi akan menentukan keberhasilan digitalitas itu sendiri. Dengan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial, kita bisa memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menjadi alat untuk kemajuan bersama, bukan sumber kesenjangan baru. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.